Ternyata di belakang dia ada seorang pria berjalan tanpa busana. Hey guys, it's Nancy and welcome back. Apa kabar semuanya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kan baru mulai ya minggunya, jadi harus semangat. Coba guys, aku tuh baru menyelesaikan satu series dan hidup aku terasa kosong gitu kalau misalkan abis nyelesain satu series. Jadi aku butuh rekomendasi tontonan apa yang seru, yang kalian suka banget. Komen di bawah. Ngomong-ngomong tentang hiburan, Academy Awards atau yang sering juga disebut sebagai Oscars adalah salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia perfilman. Setiap tahunnya orang-orang pasti nonton nih untuk mengetahui siapa aja aktor atau aktris favorit mereka, pembuat film, kru, soundtrack, sutradara, sampai ke film bagus apa aja yang memenangkan Oscars. Dan sebagai ajang penghargaan yang super populer yang ditonton sama banyak banget orang, tentunya banyak banget momen ikonik yang terjadi di Oscars. Kayak misalkan di tahun 2014 ada yang inget nggak? John Travolta salah panggil namanya Idina Menzel malah jadi Adele Dazeem, langsung jadi instant meme dan momen pop culture yang cukup legendaris. Here to perform the Oscar-nominated, gorgeously empowering song "Let It Go" from the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem. Nah, kalau yang itu cukup memalukan, tapi ternyata guys, ada kejadian-kejadian yang gila yang terjadi di Oscars. Dan banyak orang yang berteori bahwa kejadian-kejadian gila ini sengaja nih nggak dipotong dari siaran delay-nya untuk menaikkan rating TV. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang gila terjadi, biarin aja, biar rame. Hari ini kita akan membahas momen-momen tergila yang pernah terjadi di Oscars. Langsung aja without any further ado, let's get to the list. Tentunya kita harus mulai video ini dengan insidennya Will Smith sama Chris Rock. Di acara Oscar tahun 2022, ada satu kejadian yang bikin orang-orang semuanya berbincang dan bergunjing rame satu dunia. Jadi kejadian ini bermula dengan Chris Rock yang pada saat itu naik ke panggung untuk membacakan nominasi film dokumenter terbaik. Nah di situ tuh biasanya kan kalau misalkan sebelum membacakan nominasi, mereka tuh punya sedikitlah waktu untuk bikin sapaan, candaan, dan secara Chris Rock itu adalah seorang komedian, dia membuat candaan secara spontan tentang Jada Pinkett Smith, istrinya Will Smith yang hadir ke acara Oscar itu dengan kepala gundul. Kira-kira candaannya tuh gini guys, gak sabar deh ngelihat Jada main di film G.I. Jane, karena karakter di film tersebut itu gundul juga. Tapi sayangnya ternyata tanpa dia tahu, joke ini tuh kurang sensitif karena kepala gundulnya Jada itu bukanlah fashion statement, tapi dia adalah pejuang penyakit alopecia dari tahun 2018. Sebuah kondisi medis yang buat rambutnya tuh rontok banget. Awalnya kelihatan di kamera bahwa Will Smith itu sempat ketawa guys menanggapi joke tersebut. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba dia bangun dan tanpa peringatan menampar wajah Chris Rock dengan keras. Nah, karena ini Hollywood guys, semua orang berpikiran pada saat itu pas nonton, ini settingan kali, kayak film-film pendek di TikTok. Nah, Chris Rock itu tetap tertawa dan tetap bercanda, mencoba untuk mencairkan suasana, tapi kemudian setelah balik ke tempat duduknya, Will Smith itu berteriak dengan emosi, bilang, "Keep my wife's names out of my mouth. Jangan kau sebut nama istriku dengan mulut brengsekmu itu." Orang-orang jadi diem guys, kayak, asli ternyata beneran. Nah, nggak lama setelah kejadian yang super awkward itu, super canggung itu, Will Smith itu memenangkan piala untuk Best Actor buat perannya di film King Richard. Dalam pidatonya, dia menangis dan mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Dia juga minta maaf sama Academy, tapi tidak pada Chris Rock. Momen ini jadi viral banget. Orang-orang banyak banget yang melemparkan kritik, mengatakan kenapa Will Smith bisa melakukan kekerasan di atas panggung tanpa dapat konsekuensi. Bahkan habis itu dia malah menang piala. Dan beberapa hari kemudian, Will Smith akhirnya meminta maaf secara formal dan mengundurkan diri dari keanggotaan Akademi. Akhirnya, Akademi juga melarang Will Smith untuk menghadiri acara Oscars, baik secara langsung ataupun virtual selama 10 tahun, jadi sampai 2032. Chris Rock juga memilih untuk tidak menuntut Will Smith untuk kejadian saat itu, dan dia sebenarnya juga mendapatkan untung karena penjualan tiketnya itu langsung meningkat guys untuk tur komedinya setelah insiden itu. Aku inget banget nonton ini dan ngerasa kayak, oh my god, ini canggung banget. Tapi lebih canggungnya adalah karena dia sempat ketawa dulu gitu, kayak, bentar, kayaknya gak boleh diketawa gitu, gitu gak sih? Kayak udah, kurang ajar nih orang gitu, ya kan? Atau dia kayak, sorry sayang, emang kurang ajar nih orang. Aku tampar ya, ding. Astaga. Gimana menurut kalian guys tentang kejadian satu itu? Komen di bawah. Next. Next ada pria telanjang di atas panggung.
Kejadian ini bisa terjadi karena ini terjadi di tahun 1974. Saat itu, aktor legendaris David Niven itu berada di atas panggung untuk memperkenalkan Elizabeth Taylor, aktris legendaris juga. Saat dia lagi berbicara, tiba-tiba dari sisi penonton itu banyak banget orang kayak ada yang teriak, ketawa gaduh. Dia juga kaget kayak, kenapa nih? Kok tiba-tiba orang bereaksi kayak gini padahal dia nggak mengatakan sesuatu yang lucu. Ternyata di belakang dia ada seorang pria berjalan tanpa busana dari arah backstage. Pria tersebut bahkan membuat peace sign dengan jarinya kayak peace man dan berlari menyusuri panggung. Penonton yang pada saat itu ada di studio nggak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi sebagai aktor senior yang berpengalaman, David Niven tuh nggak panik sama sekali. Dia cuma terdiam sejenak, tersenyum, terus membuat sebuah joke secara spontan. Bukankah menarik untuk dipikirkan bahwa satu-satunya tawa yang akan didapatkan sama pria itu dalam hidupnya adalah untuk melepaskan pakaian dan memamerkan shortcoming-nya atau kekurangannya guys kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris itu juga bisa jadi candaan karena ada kata short atau pendeknya. Ngerti nggak? Lucu lagi. Nah, diketahui setelahnya guys, setelah ditangkap nih orang bahwa si telanjang itu adalah Robert Opel. Dia adalah seorang fotografer yang berhasil menyelinap ke panggung belakang dengan kartu pers yang dia dapatkan dari temennya. Nah, tapi setelah dia mengganggu acara dengan kepedeannya itu, bukan yang ditangkap dan diserahkan ke polisi, si Robert ini malah dibawa ke ruang pers, tempat para wartawan berkumpul, dan dia muncul dengan jumpsuit biru yang resletingnya itu terbuka sampai pinggang. Terus dia berpose guys di sebelah piala Oscar. Kemudian dia menjelaskan bahwa kenapa dia lari di panggung Oscar secara telanjang. Dia bilang bahwa itu adalah sesuatu yang mendidik. Karena kata dia, orang itu jangan malu telanjang di depan umum. Dan sekalian saya mau memulai karir saya dengan cara yang luar biasa. Nah, orang-orang tuh pada berteori guys bahwa ini bisa terjadi di Oscar. Jangan-jangan karena udah disetting, dirancang sama produsernya biar acaranya rame. Biar rating Oscar tahun itu naik. Karena orang-orang semua pengen lihat ada orang telanjang. Apalagi waktu itu tren streaking atau berlari telanjang di area publik memang lagi rame-ramenya. Itu aja konsep yang aneh ya guys untuk kita pikirkan gitu. Ada momen dimana orang suka aja lari telanjang di publik terus kayak hahaha ngeprank. Gak ada prank yang lebih pakai effort gitu. Tapi dari pihak Oscar mengatakan bahwa ini bukan settingan sama sekali. Walaupun setelah sukses dengan pranknya tadi itu, si Robert diundang ke beberapa acara TV. Bahkan sempat disewa untuk melakukan aksi telanjangnya di sebuah pesta. Kalian kamu apa? Orang zaman dulu tuh berarti gampang banget terhibur ya guys. Gimana menurut kalian guys? Apakah lucu? Tapi ternyata zaman itu aja yang viral-viral tetap aja ya diajak muncul di acara TV. Hebat. Next ada pencurian piala Oscar. Bulan Maret tahun 2000, hanya beberapa minggu nih sebelum acara Oscar ke-72, sebanyak 55 piala emas Oscar itu dilaporkan hilang guys, dicuri. Dicurinya dari mana? Dari gudang pengiriman milik perusahaan Rodway Express di Bell, California. Nah tentunya pihak panitia panik banget. Panitia ya mereka. Dan berita ini juga rame banget di publik. Masalahnya, menurut panitia, stok piala cadangan mereka itu nggak cukup untuk dibagikan sama semua pemenang kalau misalkan piala-piala aslinya itu tidak ditemukan tepat waktu. Apalagi nih guys, pembuatan piala ini juga nggak sebentar. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan 50 piala. Produsen piala Oscar pada saat itu, R.S. Owens & Co. di Chicago, itu segera diminta untuk bekerja lembur sampai 24 jam untuk bisa memproduksi semua piala yang hilang sebagai pengganti darurat, biar acaranya bisa tetap jalan. Hal ini tentunya dilakukan sambil polisi sekalian investigasi kira-kira 55 piala yang hilang itu kemana. FBI itu sampai turun tangan guys. Tapi beberapa hari selanjutnya ada sebuah keajaiban. Seorang pemulung bernama Willie Fulgier itu menemukan 52 dari 55 piala yang hilang. Dan ketemu di mana? Tebak, di sebuah tempat sampah di belakang supermarket di Los Angeles. Awalnya si Willie juga bingung nih dia nemuin apaan ya. Dia bawa aja pulang, terus dia tunjukin ke anaknya, terus anaknya bilang,
oh my god, ini adalah piala Oscar yang hilang. Langsung sama mereka dilaporkan penemuannya Willy itu ke polisi. Dan piala-piala yang ditemuin Willy itu guys, masih semuanya di dalam kotak pengirimannya. Walaupun ada beberapa yang udah kebuka. Orang-orang akhirnya lega banget pialanya ketemu. Willy juga akhirnya dicap sebagai orang yang menyelamatkan acara Oscar. Dia diberikan imbalan 50.000 US dollars atau sekitar 470 juta rupiah pada saat itu oleh perusahaan Broadway Express. Dia juga diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara Oscar. Polisi akhirnya juga menemukan bahwa ternyata ada 2 karyawan perusahaan pengiriman piala-piala itu yang bersalah. Namanya Lawrence Ledden sama Anthony Hart. Mereka tuh sengaja ngangkut paket-paket tersebut dimasukin ke dalam truk mereka sendiri untuk dicuri. Akhirnya mereka ditangkap dan didakwa 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan atas kejahatan itu. Nah kan tadi sisa 3 tuh yang masih hilang kan? 1 ditemuin sama polisi guys. Dalam kasus penggerebekan obat terlarang di Florida dan yang 2 lagi masih hilang sampai sekarang nggak tahu kemana. Dan setelah subuh dan rame-rame nih tentang piala Oscar yang diselamatkan dan lain-lain, ternyata ketahuan bahwa piala yang digunain sama akademi itu adalah piala yang sudah dipesan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan buat tahun depan dipesannya dari tahun sekarang. Jadi mereka udah gembar-gemborin bahwa piala mereka hilang, tidak ada yang bisa dapat piala. Kami nggak bisa ngasihin para pemenang piala mereka. Semuanya bohong guys, karena ternyata piala yang dicuri itu adalah piala untuk acara tahun depan. Dan ujung-ujungnya semua piala yang dicuri itu dihancurkan sama pihak akademi. Yah, makanya tuh orang-orang rame bilang kayak, ih ini mah settingan banget, settingan. Gitu. Next, protes Marlon Brando. Aku siap denger nama Marlon Brando sekarang ingetnya sama Nicky sama Mario. Please bilang kalian sempet nonton video itu. I love that video. Siapa yang nggak kenal sama film ikonik The Godfather? Pada Oscar tahun 1973, Marlon Brando itu diumumkan sebagai pemenang Best Actor atas perannya sebagai bos mafia legendaris Vito Corleone. Vito. Nah tapi di momen yang ditunggu sama semua aktor ini saat namanya dipanggil untuk menerima piala Oscarnya, bukan Marlon Brando yang muncul menerima hadiah ke arah panggung, melainkan seorang perempuan muda berpakaian tradisional Apache, suku asli natif Indian Amerika. Dia naik ke panggung, semua mata tertuju sama dia. Bingung kenapa dia yang naik, bukan Marlon Brando. Kemudian dia dengan sopannya mengangkat tangannya dan menolak piala Oscar yang disodorkan kepadanya. Perempuan tersebut adalah Sachin Littlefeather. Dia memiliki darah keturunan White Mountain Apache dan Yaqui. Identitas ini yang menjadikannya ikon untuk aktivisme penduduk asli Amerika yang pada saat itu memprotes treatment yang dilakukan sama Hollywood terhadap orang-orang dari suku asli Amerika. Dia membawa naskah pidato setebal 15 halaman dari Marlon dan intinya guys, Marlon meminta dia untuk naik ke sana, naik ke panggung sebagai aksi aktivisme, sebagai protes terhadap akademi dan untuk menolak Oscar-nya. Protes atas perlakuan industri film terhadap Native Americans. Berhubungan juga dengan insiden Wounded Knee, di mana terjadi bentrokan antara aktivis Indian dengan aparat pemerintah yang pada saat itu sedang berlangsung tapi tidak diliput nih sama media. Jadi minim banget liputannya di media. Penonton Oscar pada saat itu guys kaget dan bereaksi dengan campuran antara sorakan dan juga booing, ejekan. Tapi itu menjadi statement dari Marlon Brando yang luar biasa di-praise akhirnya guys. Sebagai seseorang yang berani bahkan rela menolak penghargaan setinggi Oscar demi menunjukkan di mana dia berdiri. Bener-bener badass banget. Tapi plot twist dari kejadian ini malah kebongkar berpuluh-puluh tahun setelahnya guys. Baru di tahun 2022 kebongkar bahwa Sachin Littlefeather, aktivis perempuan Indian yang maju ke panggung menggantikan Marlon Brando sebagai statement itu, ternyata bukan native Indian. Jadi dia bukan bagian dari suku asli penduduk Amerika. Jadi setelah dia meninggal baru adik-adiknya tuh ngomong bahwa mereka ini Latina. Dan si Sachin itu mengklaim bahwa dia punya keturunan Indian untuk memulai karirnya guys. Dan mereka sama sekali tidak memiliki akar keturunan atau hubungan leluhur dengan suku Apache. Kecurigaan yang sebenarnya udah lama dimiliki sama orang-orang sejak dia, si Sachin ini sempat jadi model playboy, model tidak senonoh yang sangat bertentangan sama value dari suku Indian asli Amerika. Hah?
Awkward. Gila, setelah dia tua dan meninggal baru ketahuan bahwa dia pernah berbohong waktu dia kecil, waktu dia muda. Mana bohongnya pura-pura jadi etnis lain lagi, aneh banget. Super scandalous. Next. Dan yang terakhir guys adalah amplop yang tertukar. Kejadian yang terjadi di Oscars ini merupakan salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah siaran langsung. Bayangin acara udah perfect banget nih dari awal sampai hampir selesai. Tapi ternyata malah ada kesalahan fatal banget di akhir. Mana di kategori yang paling penting pada malam itu. Di Oscar tahun 2017, dua aktor legendaris Warren Beatty sama Faye Dunaway sudah siap membacakan pemenang dari kategori Best Picture atau film terbaik. Saat membuka amplopnya, Warren terlihat sempat bingung dan sempat ngeliat ke dalam amplop berkali-kali. Faye Dunaway pada saat itu mikir bahwa Warren tuh lagi bercanda. Ngapain dia ya kayak bingungan? Langsunglah dia sebutkan nama film yang tertulis di dalam amplop. And the Academy Award for Best Picture. La La Land. La La Land. Nah, film La La Land memang pada tahun itu rame banget. Banyak banget orang yang suka sama film La La Land. Dan begitu mereka menang, audiensi pun ramai dengan sorak gembira. Seluruh kru dan pemain La La Land kemudian naik ke panggung. Mereka memberikan pidato kemenangan mereka selama kira-kira lebih 2 menit nih guys. Tiba-tiba kelihatan nih di atas panggung ada mulai semacam kekacauan. Di tengah siaran langsung terlihat ada para petugas dan orang-orang berjas tuh panik dan memeriksa amplop yang tadi dibacakan. Disitulah para kru dan pemain dari film La La Land mulai sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres nih. Ada kesalahan besar. Produser Jordan Horowitz mengambil mikrofon, menghentikan kegembiraan timnya sendiri dan berkata, ada kesalahan. Moonlight, kalian menang film terbaik. Untuk meyakinkan penonton bahwa ini bukanlah lelucon, Jordan Horowitz merebut kartu pemenang yang benar dari tangannya Warren Beatty dan menunjukkannya langsung ke arah kamera. Dan di sana dengan jelas tertulis Moonlight. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Para pemain Moonlight pun naik ke atas panggung dengan perasaan campur aduk. Mereka kaget, senang, tapi juga bingung ya, gak enak juga sama semua kru dan castnya La La Land yang baru aja turun panggung. Dan yang terjadi adalah ternyata Warren Beatty sama Faye Dunaway itu diberikan amplop yang salah sama petugas. Mereka membawa amplop cadangan untuk kategori Best Actress yang baru aja dimenangkan sama Emma Stone buat La La Land. Jadi pas mereka buka tuh amplopnya di atas panggung, dikiranya yang menang Best Picture adalah La La Land. Jadi sedikit trivia guys, nggak ada sama sekali yang tahu pemenang Oscar itu siapa, kecuali perwakilan 2 orang akuntan dari perusahaan PwC yang telah mengelola surat suara Oscar selama lebih dari 80 tahun. Jadi bahkan host, kru panggung, presenter Oscar itu sama sekali nggak ada yang tahu kalau aja ada kesalahan pengumuman pemenang. Nah, 2 orang yang bertanggung jawab ini, Martha Ruiz sama Brian Cullinan, pada hari itu mereka standby di sisi kanan dan kiri panggung, membawakan tas yang berisikan amplop dari para pemenang. Mereka bertugas untuk menyerahkan amplop yang masih tersegel itu kepada presenter yang akan mengumumkannya di atas panggung. Nah, seharusnya kan kalau ada kesalahan nih, kedua orang ini yang harus langsung cepat menginfokan kepada kru atau bahkan naik ke atas panggung dan menginfokan pemenang sebenarnya. Tapi ternyata investigasi menemukan bahwa Brian pada malam itu tuh nggak fokus karena dia lagi sibuk update Twitter dan malah mengupload fotonya Emma Stone di belakang panggung sesaat sebelum momen pemberian amplop salah tadi. Dan akibat insiden ini akhirnya Akademi melarang penggunaan handphone di belakang panggung bagi petugas pemegang amplop dan menambahkan jumlah petugasnya jadi 3 orang biar nggak ada tuh salah-salah lagi ngasih amplopnya. Gila banget sih, ini awkward banget ngingetin aku sama momen Miss Universe yang waktu salah baca nama pemenang. Ibarat kayak udah jadi pemenang terus diambil lagi gitu mahkotanya. Pasti marah, malu, kesel semuanya nyampur jadi satu. Iya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Mana momen Oscar yang paling awkward menurut kalian? Atau ada yang nggak masuk ke dalam video ini? Boleh banget ditulis di bawah. It's so crazy. Kalian pernah nggak memenangkan sesuatu, abis itu dibilangin kayak ternyata kalian nggak menang? Kayaknya aku nggak akan tega deh kalau misalkan udah ada yang menang terus salah baca. Kayak udahlah biarin aja dia menang. Makanya aku bukan bagian dari akademi ya guys. Kayak aku nggak tegaan. Tapi yang ini bagus juga tahu. Itu juga kontroversial banget tuh. Waktu Moonlight menang dari La La Land banyak banget orang nggak setuju. Tapi itulah kehidupan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Aku ngomongin apa? Aku nggak tahu. Yang jelas besok kita akan ketemu di Neror. Bahas yang serem-serem. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye!
itulah dia. Menurut aku ya udahlah guys, itu deh gitu. Apa sih? Iya apa sih namanya, jangan digituin tahu. Ih jahat banget, balikin Oscar-nya.